Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Aprizal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi atau SISDM dan SISDI. Nah, yang pertama, apa itu definisinya? Definisi dari sistem informasi itu ialah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, memelihara, dan mengendalikan informasi SDM agar dapat digunakan semua pihak. Nah, ada tiga fungsi dari sistem informasi SDM ini. Yang pertama, fungsi masukan, yaitu memberi masukan untuk memasukkan informasi personalia dalam sistem SDM. Yang kedua, fungsi pemrosesan. Nah, sistem data ini dimasukkan ke dalam sistem informasi, fungsinya untuk pemeliharaan, terus pemeliharaan data baru, yaitu data maintenance function, akan memperbarui dan menambahkan data baru dalam basis data yang ada. Nah, yang tiga itu menyajikan informasi bagi pemakai untuk fungsi keluaran. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan SISDM. Yang pertama, recruiting dan hiring. Itu kan emang penting banget ya, soalnya dalam organisasi pun kita perlu anggota-anggota baru supaya mempermudah pekerjaan satu orang, supaya pekerjaan satu orang bisa dibagi ke beberapa orang ya. Kedua, ada pendidikan pelatihan. Tentu setelah recruiting dan hiring, kita harus mendidik dan melatih pekerja supaya pekerja dapat bekerja dengan baik dan tahu tata cara bekerja dalam kantor tersebut. Nah, yang ketiga, manajemen data, yaitu memanage data supaya datanya lebih terlihat profesional dan terlihat eh, enak dipandang, enak dipandang kan, supaya lebih mudah untuk diakses. Dan ketiga, administrasi, tunjangan, dan pengertian. Nah, ini input dari SI tersebut yang kok ada tiga. Yang pertama dari akuntansi, itu dari gaji, terus pajak dan data pribadi, sumber daya manusia yang dipunyai. Terus ada penelitian SDM, yaitu menganalisis jabatan dan terus ada suksesi dan keluhan pegawai. Nah, ada juga yang dari yang luar, itu intelijen ekstra, yaitu dari pemerintah, pesaing, serikat, dan pasar global. Nah, ada sumber-sumber SI. Itu yang pertama, SI itu apa sih? Sistem SI itu sistem yang mengelola sumber daya informasi sebuah perusahaan, atau SIM ya, Nah, untuk aset-aset yang kita mempunyai hardware dan software, terus ada database, ada SDM TI, yaitu programmer, analisis, analis, admin, dan terakhir ada pengguna akhir, user biasanya. Nah, untuk komponen-komponennya yang dipunyai, itu pertama, hardware. Pasti organisasi gak mungkin dong kita nggak punya hardware. Jadi mana kita kerja itu menggunakan hardware itu seperti komputer, printer, CPU, scanner, dan lain-lain. Nah, software juga sama nih. Kalau udah ada hardware, berarti ada software juga. Karena tanpa adanya software, kita nggak bisa gunain hardware-hardware tersebut. Gimana? Dimana software ini mempunyai komponen-komponen dalamnya seperti OS, aplikasi firmware, bahkan malware. Nah, yang ketiga ada SDMTI. Nah, SDMTI ini bekerja sebagai programmer, analis, DBA, dan lain-lain. Gunanya apa? Untuk eh, membuat sistem ataupun mengelola sistem itu tersebut. Nah, ada data, yaitu dan SD integrasi di satu, yang menyatukan semuanya untuk strategi bisnis. Ya, nah, ini kita masuk ke apa itu CEO dan definisinya. Di sini CEO atau Chief Executive Officer
adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, di mana secara sekilas mereka lah yang menentukan arah perkembangan perusahaan. Nah, yang pertama ini ada peranannya nih. Yang peranan yang pertama itu menentukan strategi dan visi perusahaan. Yang kedua memimpin budaya dan arah perusahaan. Dan ketiga ada menjaga keamanan dan kualitas informasi. Nah, semua peranan ini penting banget buat CEO. Karena apa? Tanpa adanya CEO, mungkin perusahaan tersebut akan stagnan ataupun tidak atau bisa dikatakan tidak akan bisa berkembang. Nah, dengan adanya CEO ini, CEO akan menentukan jalan bagaimana perusahaan nanti memimpin perusahaan bagaimana bekerja dan menjaga keamanan dan kualitas informasi. Nah, 9 nih, keamanan data gimana nih? Nah, dalam keamanan data ada 3, yaitu kalau misalkan kita masuk pertama yang tujuan keamanan data itu tersebut, kita pasti ingin menjaga kerahasiaan, terus ingin menjaga kesediaan dan menjaga integritas data kita sendiri dong. Nah, adapun dari tujuan tersebut pasti ada ancaman juga, di mana ada pengungkapan data dari orang luar, terus penyalahgunaan data-data tersebut, perusakan dan modifikasi yang tidak disetujui oleh kantor tersebut. Jadi ya ancaman-ancaman ini pasti akan ada karena sistem informasi itu eh, sangat penting banget adanya peretasan tersebut atau ancaman tersebut itu fatal banget bagi sistem informasi yang ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama kita melakukan identifikasi masalah apa yang terjadi, eh, apa ya, terus autentikasi apa yang harus kita lakukan eh, untuk masalah tersebut. Nah, yang ketiga otorisasi, langsung kita hantam tuh ancamannya apa supaya ancaman tersebut tidak melukai, bukan melukai sih, tidak merusak ataupun penyalahgunaan, pengambilan data secara tidak ini, secara tidak, secara ilegal kita bilang, secara tidak legal ataupun tidak ilegal. Nah, untuk perancangannya itu sendiri, nah, perencanaan ya, perencanaan, soalnya ketutupan ini Pak. Pertama ada redundansi. Nah, apa itu redundansi? Itu perangkat keras atau lunak dan data diduplikasi jika unit asli rusak. Jadi misalkan eh, ada suatu problem, misalkan PC yang yang di tempat buat naruh datanya itu ternyata ada kerusakan. Nah, jadi apabila ada kerusakan pada PC tersebut, eh, kan data-data nggak bisa diakses dong. Jadi redundansi ini digunakan supaya apabila ada kerusakan-kerusakan di perangkat lunak, keras, jadi di backup di perangkat yang lain supaya tidak adanya, apabila perangkat A rusak, kita bisa menggunakan perangkat B sebagai backup. Nah, untuk kedua ada keragaman lokasi. Jadi sumber daya informasi tidak dipasang pada lokasi yang sama. Nah, jadi kenapa nggak dipasang di lokasi yang sama? Nah, jadi kalau misalkan ada terjadi kebakaran ataupun ada kemalingan dari datanya itu, kita bisa mengakses ke data yang ke tempat yang lain. Jadi tidak semua datanya ah, hancur atau hilang begitu saja atas kerusakan ataupun yang lain-lain problemnya. Nah, yang ketiga nih ada mobilitas sistem. Mobilitas sistem itu perusahaan-perusahaan kecil membuat perjanjian timbal balik dan para pemakai yang lain. Jadi mobilitas sistem itu, jadi orang bisa jadi perusahaan bisa eh, akses data-data itu di mana saja dan kapan saja di mana. Dengan dengan secara mobile kita mempermudah perusahaan untuk eh,
akses-akses data ini supaya tidak terjadi supaya gampang untuk mengakses data agar gampang digunakan gitu. Yang terakhir ada backup data. Nah, backup data ini mungkin hal yang paling penting ya. Walaupun di redundansi dan keragaman lokasi sudah dijelaskan eh, bagaimana cara kita meng-backup data. Mungkin saya taruh di depan seharusnya ini. Nah, backup data itu sangat penting banget apabila ada kerusakan pada data-data yang kita punya. Jadi kita tidak tak perlu takut dan tidak perlu panik apabila data-data tersebut karena kita sudah mempunyai backup untuk data tersebut. Nah, ini strategi bagaimana untuk hmm, efisiensi efisiensi perusahaan. Nah, yang pertama ada konsolidasi. Strategi konsolidasi ini dapat diikuti dengan mengurangi jumlah lokasi sumber daya informasi yang terpisah. Nah, walaupun di pertama tadi kita sudah bilang data eh, ditaruh di lokasi yang berbeda-beda supaya aman, mungkin konsolidasi ini agak apa sih? Agak tumpang tindih ya, tumpang tindih. Jadi apabila kita tidak mempunyai budget yang memadai untuk melakukan budget memadai untuk melakukan untuk backup log backup ini mungkin konsolidasi bisa digunakan gitu untuk sistem informasi ini konsolidasi jadi lokasinya dikurangin supaya nggak banyak-banyak banget gitu naruh naruh data-datanya itu jadi ya paling beberapa ada di A terus beberapa di B beberapa di C nggak usah semuanya di A sampai Z gitu. Jadi ngurangin lah tempat data-data tersebut. Nah, yang kedua ada downsizing. Downsizingnya adalah transfer berbagai aplikasi berbasis komputer perusahaan dari konfigurasi peralatan seperti mainframe ke platform lebih kecil seperti komputer mini. eh di sini downsizing itu juga benar-benar penting ya. Soalnya kan perangkat-perangkat orang kan itu nggak sama gitu dia. Jadi nggak semuanya itu harus berbasis komputer mungkin kita bisa naruh-naruh di handphone-handphone gitu ataupun di komputer-komputer kecil jadi kita nggak perlu bayar mahal-mahal untuk untuk database gede misalkan kayak data center gitu mungkin kita bisa membuat data center sendiri di server sendiri di rumah. Nah yang ketiga di outsourcing. Outsourcing itu mengontrol keluar semua sebagian kecil operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Nah, outsourcing ini juga ini ya eh mungkin pen- bukan penting sih. Salah satu solusi yang terbaik apabila kamu tidak bisa melakukan eh, mengurangi jumlah lokasi ataupun downsizing itu. Jadi outsourcing itu kita bakal nyewa orang untuk melakukan ini supaya tempat yang kita ini tuh bisa lebih kecil. Jadi kita bisa ngurangin biaya sewa, biaya air, biaya listrik dan segala segala macam dengan outsourcing. Jadi biarkan mereka yang membayar jadi kita membayar orang supaya kita mengurangi mengurangi tagihan-tagihan yang akan ini. Nah, sekian dari saya. Mungkin ini presentasi yang pendek ya untuk teman-teman dan Ibu Sen. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.